Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan apa itu transpirasi sel dan respirasi sel. Sebelum masuk ke materi, kami ingin berterima kasih kepada Bapak Apoteker Hayul Fadli, Magister Sains, selaku dosen pengampu pada matkul Botani Farmasi. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri, Esya Akila dengan NIM 2301115. Perkenalkan, nama saya Fauza Rahmi dengan NIM 2301131. Perkenalkan, nama saya Cynthia Mafika dengan NIM 2301140. Apa itu transpirasi? Transpirasi adalah proses kehilangan air dari tubuh tumbuhan dalam bentuk uap air. Transpirasi melalui struktur tanaman. Yang pertama itu ada stomata. Stomata adalah struktur kecil pada permukaan daun yang membantu mengatur pertukaran gas dan transpirasi. Proses ini membantu tanaman mendinginkan diri dan memfasilitasi penyerapan air dan nutrisi dari tanah. Stomata membuka dan menutup sebagai respons terhadap berbagai faktor lingkungan dan kebutuhan tanaman. Proses ini dikenal sebagai regulasi stomata. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembukaan dan penutupan stomata melibatkan hormon, cahaya, kelembapan, dan status air tanaman. Stomata terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama itu ada guard cell atau sel pengawal. Ini adalah sel khusus yang mengelilingi pori-pori stomata. Guard cell memiliki kemampuan untuk membengkak atau menyusut yang mengatur pembukaan dan penutupan stomata. Yang kedua ada pori-pori stomata. Pori-pori stomata adalah bukaan di epidermis atau kulit batang tanaman. Karbon dioksida masuk dan oksigen serta uap air keluar melalui pori-pori ini selama proses fotosintesis dan transpirasi. Yang ketiga ada subsidiary cell atau sel pendamping. Sel pendamping adalah sel yang mengelilingi guard cell dan membantu dalam pengaturan pembukaan dan penutupan stomata. Mereka juga berpartisipasi dalam memberikan dukungan struktural. Kemudian ada nukleus atau inti sel. Ini adalah struktur yang mengandung materi genetik dan mengendalikan aktivitas sel. Nukleus umumnya terletak dalam sel, di mana sel ini dapat mencakup berbagai bagian tanaman. Kemudian ada kloroplas. Struktur ini terlibat dalam fotosintesis, proses di mana tanaman menghasilkan makanan sendiri. Dan terakhir itu ada vakuola. Ini adalah struktur berisi cairan yang terdapat di dalam sel tanaman. Vakuola dapat terlibat dalam penyimpanan nutrisi, pengaturan tekanan osmotik, dan pengelolaan limbah sel. Yang kedua itu kutikula. Kutikula berperan penting dalam proses transpirasi pada tanaman. Kutikula sebagai lapisan pelindung yang melapisi epidermis tanaman, memiliki dampak langsung pada tingkat transpirasi. Beberapa cara kutikula memengaruhi transpirasi yaitu pencegahan penguapan berlebihan. Kutikula membentuk selubung impermeable yang mengurangi penguapan air secara langsung dari permukaan daun. Ini membantu tanaman menjaga keseimbangan air dalam kondisi lingkungan yang berubah. Yang kedua, pertahanan terhadap kelembapan yang rendah. Kutikula membantu tanaman bertahan dalam kondisi kelembapan rendah dengan mengurangi laju transpirasi, sehingga mengurangi kehilangan air. Selanjutnya, proses transpirasi tumbuhan. Air dihisap masuk ke dalam akar, menuju ke batang, dan menarik air ke atas menuju daun dan air menguap melalui stomata daun. Faktor-faktor yang mempengaruhi transpirasi tumbuhan terbagi dua. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Lanjut, kita akan membahas tentang faktor internal. Yang pertama, penutupan stomata. Sebagian besar transpirasi terjadi melalui stomata karena kutikula secara relatif tidak tembus air dan hanya sedikit transpirasi yang terjadi apabila stomata tertutup. Jika stomata terbuka lebih lebar, lebih banyak pula kehilangan air, tetapi peningkatan kehilangan air ini lebih sedikit untuk masing-masing satuan penambahan lebar stomata. Yang kedua, jumlah dan ukuran stomata. Jumlah dan ukuran stomata dipengaruhi oleh genotipe dan lingkungan mempunyai pengaruh yang lebih sedikit terhadap transpirasi total daripada pembukaan dan penutupan stomata. Yang ketiga, jumlah daun. Makin luas daerah permukaan daun, makin besar transpirasi. Yang keempat, penggulungan atau pelipatan daun.
Banyak tanaman mempunyai mekanisme dalam daun yang menguntungkan pengurangan transpirasi apabila persediaan air terbatas. Yang terakhir, kedalaman dan proliferasi akar. Ketersediaan dan pengambilan kelembapan tanah oleh tanaman budidaya sangat tergantung pada kedalaman dan proliferasi akar. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, sinar matahari. Sinar matahari menyebabkan membukanya stomata dan gelap menyebabkan tertutupnya stomata. Jadi, banyak sinar berarti juga mempergiat transpirasi, karena sinar itu juga mengandung panas. Yang kedua, temperatur. Faktor lingkungan yang terpenting yang mempengaruhi transpirasi daun yang ada dalam keadaan turgor. Yang ketiga, kelembaban udara. Pada hari cerah udara tidak banyak mengandung uap air. Yang keempat, angin. Pada umumnya menambah kegiatan transpirasi, karena angin membawa pindah uap air yang bertimbun-timbun dekat stoma. Yang terakhir, keadaan air dalam tanah. Air di dalam tanah ialah satu-satunya sumber yang pokok, dari mana akar-akar tanaman mendapatkan air yang dibutuhkannya. Selanjutnya, respirasi tumbuhan. Respirasi tumbuhan adalah proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang digunakan untuk pertumbuhan tumbuhan. Tumbuhan memerlukan oksigen dan glukosa sebagai substrat utama dalam proses respirasi. Oksigen dibutuhkan untuk tahap oksidasi glukosa menjadi energi, sedangkan glukosa merupakan sumber karbohidrat yang dipecah untuk memproduksi energi dalam bentuk ATP. Terdapat juga beberapa substrat respirasi lainnya seperti pati, lipid, asam organik, dan protein. Proses respirasi pada tumbuhan melalui beberapa tahapan, yaitu oksigen ditangkap dari lingkungan sekitar atau diserap dari udara bebas. Kemudian proses transportasi gas-gas secara keseluruhan berlangsung secara difusi. Kemudian oksigen masuk ke dalam tumbuhan mengalami difusi melalui antar sel, sitoplasma, dan membran sel. Kemudian karbon dioksida akan dikeluarkan dari sel tumbuhan. Kemudian jika O2 sudah diserap dari udara bebas, barulah proses respirasi terjadi. Alat pernapasan tumbuhan secara umum dan secara khusus. Yang pertama secara umum, yaitu pertama lentisal. Lentisal berfungsi sebagai struktur yang mendukung pertukaran gas untuk respirasi pada tumbuhan. Lentisal adalah pembukaan kecil di permukaan batang yang memungkinkan oksigen masuk dan karbon dioksida keluar. Lentisal terdiri dari massa sel-sel yang longgar dan ditemukan pada tumbuhan berkayu, seperti pohon beringin, bakau, pohon alder, apel, pir, ceri, serta tumbuhan dengan akar penyimpanan seperti kentang dan wortel. Lentisal menyediakan oksigen untuk sel-sel metabolik aktif di batang dan memfasilitasi pertukaran gas. Yang kedua, stomata, atau disebut juga dengan mulut daun. Stomata memiliki fungsi dalam proses respirasi tumbuhan dengan mengatur pertukaran gas antara tumbuhan dan lingkungan sekitarnya. Stomata berperan dalam mengambil karbon dioksida yang dibutuhkan untuk fotosintesis serta melepaskan oksigen dan uap air. Stomata juga membantu mengatur kadar air dalam tumbuhan dengan mengontrol jumlah penguapan air melalui proses transpirasi. Selain itu, stomata dapat berperan sebagai pintu masuk bagi patogen ke dalam jaringan tumbuhan, namun juga dapat menjadi bagian dari sistem kekebalan alami tumbuhan dalam membatasi invasi bakteri. Fungsi-fungsi tersebut menjadikan stomata sebagai struktur penting dalam proses respirasi dan pertahanan tumbuhan. Penapasan tumbuhan secara khusus, yaitu pertama, akar gantung. Akar gantung pada proses respirasi tumbuhan memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, akar gantung memungkinkan tumbuhan untuk mendapatkan oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi. Akar gantung biasanya terletak di udara atau di air, di mana oksigen lebih tersedia daripada di dalam tanah. Ini memungkinkan tumbuhan untuk mengambil oksigen dengan lebih efisien. Selain itu, akar gantung juga berperan dalam membuang karbon dioksida yang dihasilkan selama proses respirasi. Karbon dioksida ini kemudian dapat dikeluarkan ke lingkungan sekitar melalui akar jantung. Selain fungsi-fungsi tersebut, akar gantung juga dapat berperan dalam penyerapan air dan nutrisi dari lingkungan sekitar. Meskipun tidak terhubung langsung dengan tanah, akar gantung dapat menyerap air yang ada di udara atau air di sekitarnya. Secara keseluruhan, akar gantung pada proses respirasi tumbuhan
membantu dalam pertukaran gas, yaitu pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida, serta berperan dalam penyerapan air dan nutrisi. Tahukah teman-teman, respirasi sel tumbuhan melibatkan produksi energi melalui respirasi aerob serta respirasi anaerob. Pada respirasi aerob, tumbuhan menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi hingga 36 ATP atau 34 ATP. Yang kedua, respirasi anaerob, yaitu tumbuhan menghasilkan energi dalam jumlah yang lebih sedikit. Selanjutnya, respirasi aerob. Apa itu respirasi aerob? Respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas yang berlangsung di dalam organel sel yang disebut mitokondria. Proses respirasi aerob terdiri dari 4 tahap, yaitu pertama glikolisis yang terjadi di bagian sitosol. Yang kedua dekarbosilasi oksidatif yang terjadi di bagian mitokondria. Yang ketiga siklus Krebs yang terjadi di bagian mitokondria bagian matriks atau disebut juga dengan membran. Yang keempat transport elektron yang terjadi di bagian mitokondria bagian dalam. Proses respirasi aerob yaitu pertama tahapan glikolisis. Tahapan glikolisis adalah tahap pertama dalam proses respirasi aerob. Proses ini terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol sel. Pada tahap ini, molekul glukosa diuraikan menjadi molekul yang lebih sederhana, yaitu pirufat. Selama glikolisis, glukosa mengalami serangkaian reaksi kimia yang menghasilkan ATP, pirufat, dan NADH. ATP adalah molekul energi yang digunakan oleh sel, sementara pirufat dan NADH akan digunakan dalam tahap-tahap selanjutnya dari respirasi aerob, seperti dekarbosilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. 2. Dekarbosilasi oksidatif. Dalam respirasi aerobik atau aerob, tahap dekarbosilasi oksidatif mengacu pada proses di mana asam pirufat diubah menjadi asetil koenzim A. Proses ini terjadi dalam mitokondria dan disebut juga sebagai reaksi penghubung. Asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis diangkut ke dalam matriks mitokondria melalui protein pembawa pada membran mitokondria. 3. Siklus Krebs. Siklus Krebs juga dikenal sebagai siklus asam sitrat, adalah tahap ketiga dari proses respirasi aerob. Pada tahap ini, asetil koenzim A atau asam pirufat yang dihasilkan dari tahap dekarbosilasi oksidatif diubah menjadi berbagai bentuk sehingga menghasilkan banyak akseptor elektron. Hasil dari siklus Krebs termasuk produksi 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan pelepasan 2 molekul CO2. Siklus Krebs berperan penting dalam menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan juga menyediakan prekursor untuk sintesis nukleat dan protein. 4. Transport elektron. Transport elektron adalah tahap ketiga dan terakhir dari respirasi aerob. Tahap ini bertanggung jawab untuk mentransfer energi dari pembawa elektron ke molekul ATP yang memberikan energi bagi sel. Tahap transport elektron mirip dengan proses yang digunakan dalam fotosintesis dan melibatkan pergerakan molekul pembawa energi dalam sebuah membran. Tahap ini menciptakan gradien elektrokimia yang digunakan oleh ATP sintase untuk menghasilkan ATP. Tahap transport elektron terjadi di dalam membran dalam mitokondria dan membutuhkan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Tahap ini dapat menghasilkan hingga 34 atau 36 molekul ATP dari satu molekul glukosa. Respirasi aerob selesai ketika oksigen tersedia dan menghasilkan ATP, karbon dioksida, dan air. Selanjutnya ada respirasi anaerob. Apa itu respirasi anaerob? Respirasi anaerob adalah proses terjadinya respirasi tanpa menggunakan oksigen sebagai penerima akhir dalam pembentukan ATP. Respirasi anaerob ini berlangsung dan berproses tanpa menggunakan bantuan dari oksigen. Selanjutnya, adaptasi sel terhadap respirasi yang berbeda dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktornya adalah kelembaban suhu, di mana kelembaban suhu ini dapat memengaruhi adaptasi sel terhadap respirasi yang berbeda. Yang kedua, ketersediaan air pada tempat tumbuhnya. Jadi, berapa banyak air yang berada pada tempat tumbuh-tumbuhan tersebut dapat memengaruhi kecepatan adaptasi sel terhadap respirasi yang berbeda. Yang ketiga itu ada ketersediaan nutrisi, di mana banyaknya nutrisi pada tempat tumbuh-tumbuhan tersebut juga dapat memengaruhi kecepatan dan lambatnya adaptasi sel terhadap respirasi yang berbeda. Yang keempat ini adalah yang paling penting, yaitu cahaya matahari, di mana adaptasi sel terhadap respirasi yang berbeda itu dapat dipengaruhi oleh cahaya matahari.
Sekian video dan penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.